Pernahkah kamu merasa lelah karena terlalu peduli? Terlalu memikirkan apa kata orang, terlalu memikirkan hasil, terlalu memikirkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan? Pernahkah kamu terjebak dalam lingkaran perasaan bersalah, cemas, dan ingin menyenangkan semua orang, hingga kamu lupa bagaimana rasanya bernapas lega, duduk tenang, dan berkata, "Sudahlah, biar saja." Dalam hidup yang penuh dengan tekanan sosial, ekspektasi keluarga, standar media, dan keharusan-keharusan yang tak pernah habis, terkadang masa bodoh adalah satu-satunya pintu keluar yang waras. Sebab terlalu banyak memikirkan hal-hal di luar kendali kita, bukan hanya melelahkan tapi bisa jadi pelan-pelan membunuh ketenangan batin kita sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa tumbuh jauh lebih bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa juga tinggalkan komentar sebagai bentuk dukungan lainnya. Mari kita mulai. Masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh tanpa arah. Bukan berarti kita jadi manusia yang dingin, egois, atau tidak bertanggung jawab. Masa bodoh yang dimaksud di sini adalah sebuah sikap mental yang sehat, yaitu berani melepas hal-hal yang tidak penting, berani berkata tidak pada tekanan yang tidak perlu, dan berani memutus rantai perlu disukai semua orang yang terus mengikat leher banyak manusia modern hari ini. Kadang kita terlalu sibuk berjuang di medan perang yang bukan milik kita. Kita terlalu mudah tergoda untuk membuktikan diri pada orang yang bahkan tak peduli. Kita terlalu sering menjadi budak penilaian, hingga lupa bahwa hidup ini bukan panggung sandiwara untuk terus-menerus menyenangkan penonton. Dan ironisnya, penonton itu pun cepat lupa. Hari ini mereka kagumi kita, besok mereka hujat, lusa mereka sibuk dengan isu baru. Maka jika hidupmu bergantung pada aplaus mereka, kau akan habis sebelum waktunya. Dalam filsafat Stoik, dikenal istilah dichotomy of control. Sebuah prinsip sederhana yang membedakan dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap kita, respons kita, nilai-nilai yang kita pegang, dan tindakan kita hari ini. Di luar itu semuanya tak bisa kita atur. Kita tak bisa mengatur opini orang, cuaca, keberuntungan, bahkan masa lalu. Maka jika kita habiskan waktu dan energi untuk memikirkan hal-hal di luar kendali itu, maka kita sedang membuang-buang hidup untuk sesuatu yang sia-sia. Disinilah letak nilai dari sikap masa bodoh. Ketika kamu tahu sesuatu bukan dalam kekuasaanmu, kamu izinkan dirimu berhenti peduli. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar bahwa damai tidak akan datang dari perjuangan yang salah. Bayangkan kamu sedang berdiri di tengah hujan, kamu tidak membawa payung dan tidak ada tempat berteduh. Kamu bisa saja panik, marah pada langit, menyalahkan ramalan cuaca, atau sekadar mengeluh pada takdir. Tapi semua itu tidak akan mengubah kenyataan. Kamu tetap basah. Maka satu-satunya hal rasional yang bisa kamu lakukan adalah menerima kenyataan itu dan berjalan dengan tenang, mungkin dengan senyum, mungkin dengan rasa geli, atau mungkin dengan berkata dalam hati, "Ya sudah, toh ini cuman air." Dalam konteks ini, masa bodoh adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Ia bukan ketidakpedulian, melainkan kebijaksanaan untuk tidak memberi energi pada hal yang tidak bisa diubah. Ada sebuah kesalahan berpikir yang umum, bahwa peduli berarti cinta, bahwa khawatir berarti bertanggung jawab, bahwa mengabaikan berarti jahat. Padahal tidak selalu demikian. Terkadang kita perlu masa bodoh agar bisa mencintai diri sendiri lebih sehat. Terkadang kita harus berhenti memikirkan ekspektasi orang lain agar bisa hadir dengan utuh untuk orang-orang yang benar-benar peduli. Masa bodoh bukanlah pelarian, melainkan strategi bertahan. Karena dunia ini penuh dengan suara, dan tak semua suara layak didengar. Karena tidak semua masalah harus kita selesaikan, tidak semua komentar harus ditanggapi, dan tidak semua ajakan, debat harus kita hadiri. Dalam dunia yang bising, kemampuan untuk tidak peduli adalah anugerah yang patut dirawat. Tanyakan pada dirimu sendiri, berapa banyak energi mental yang kamu habiskan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak penting? Berapa banyak malam yang kamu lalui dengan kegelisahan tentang pendapat orang yang bahkan tidak mengenalmu secara pribadi?
Berapa banyak keputusan hidup yang kamu tunda karena takut dinilai buruk atau takut melukai perasaan orang yang bahkan tidak benar-benar tahu siapa kamu? Dan lebih penting lagi, sampai kapan kamu akan hidup untuk memuaskan narasi orang lain, bukan narasi dirimu sendiri? Masa bodoh bukan berarti kamu berhenti menjadi manusia yang berempati. Tapi masa bodoh berarti kamu tahu siapa yang layak mendapat perhatianmu dan siapa yang hanya datang untuk menguras tenagamu. Seringkali kita merasa bersalah saat mengambil jarak. Kita takut dicap egois saat menolak permintaan. Kita khawatir dikira sombong saat menjaga batasan. Tapi sebenarnya semua itu adalah bentuk perawatan diri yang sehat. Kita tidak bisa hadir secara utuh untuk dunia jika terus-menerus terkuras oleh tuntutan yang tak masuk akal. Maka, masa bodoh adalah langkah pertama untuk menjadi manusia yang utuh. Kita sedang berkata, aku tidak akan lagi mengizinkan hal-hal kecil mengganggu kedamaian batinku. Masa bodoh adalah perlawanan sunyi terhadap budaya overthinking. Ia adalah benteng terakhir ketika logika dan empati tak lagi cukup melindungi kita dari luka yang dibuat oleh ekspektasi dan penilaian sosial. Dalam hidup ini, kamu tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Bahkan orang paling baik pun akan dibenci oleh seseorang. Bahkan niat paling tulus pun bisa disalahpahami. Maka mengorbankan ketenanganmu demi citra yang sempurna di mata semua orang adalah proyek gagal yang hanya akan membuatmu kehilangan diri sendiri. Daripada itu, lebih baik kamu jadi versi otentik dari dirimu, meski tak semua orang suka. Lebih baik kamu hidup dengan integritas, walau itu membuatmu tak populer. Karena pada akhirnya, yang bisa kamu pertanggungjawabkan hanyalah dirimu sendiri, bukan penilaian orang. Saat kamu mulai belajar masa bodoh, kamu akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata hidup menjadi lebih ringan. Kamu tidak lagi terlalu serius menanggapi komentar orang di internet. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan segalanya. Kamu mulai menikmati momen kecil tanpa terburu-buru memamerkannya. Kamu lebih jujur pada dirimu sendiri dan lebih santai dalam menanggapi kesalahan. Kamu tidak takut terlihat tidak sempurna, karena kamu tahu kamu tidak sedang hidup untuk membangun citra. Kamu sedang hidup untuk mengalami kehidupan itu sendiri. Kamu tidak bisa mengendalikan semua hal, tapi kamu bisa memilih mana yang layak kamu pedulikan. Dan itu membuat seluruh perbedaan. Karena begitu kamu bisa membedakan antara suara hati dan suara bising dunia, kamu mulai hidup dengan arah. Kamu tahu kapan harus maju, kapan harus diam, dan kapan cukup berkata, aku tidak peduli, dan itu bukan kesalahan. Disitulah masa bodoh menjadi semacam seni. Ia tidak terlihat mencolok tapi dampaknya terasa dalam. Ia membebaskan kita dari beban palsu yang tak perlu. Ia membuka ruang bagi kita untuk bernapas, berpikir jernih, dan mencintai hidup dengan cara yang lebih sederhana. Jadi kalau kamu sedang merasa lelah, cemas, atau terjebak dalam tekanan sosial yang menyesakan, izinkan dirimu untuk masa bodoh sejenak. Izinkan dirimu menutup telinga dari komentar yang tidak membangun. Izinkan dirimu tidur nyenyak tanpa memikirkan siapa yang tidak suka denganmu hari ini. Izinkan dirimu menjadi manusia yang tidak sempurna, tapi damai. Karena dalam dunia yang memaksa kita untuk peduli pada segalanya, justru orang-orang yang bisa masa bodoh dengan bijaklah yang akan bertahan. Dan pada akhirnya, hanya mereka yang bisa berkata, tidak apa-apa jika tidak semua orang mengerti, yang akan menemukan kedamaian sejati. Dan pada akhirnya, setelah semua keramaian dunia mereda, setelah lampu-lampu sorot padam, setelah semua suara yang mencoba mendikte hidupmu mulai menghilang satu persatu, hanya akan tersisa satu hal, dirimu sendiri. Dirimu yang duduk diam menatap ke dalam dan bertanya dengan jujur, apakah selama ini aku hidup untuk diriku sendiri, atau hanya untuk memenuhi harapan semua orang kecuali aku? Di titik itu, kamu akan sadar bahwa hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus membuktikan diri. Bahwa kebahagiaan bukan terletak pada pengakuan, tetapi pada kebebasan. Bahwa damai bukan datang dari dipahami semua orang, tetapi dari berani jujur pada diri sendiri. Walau tak satu pun orang mengerti, terkadang justru saat kamu berani berkata, aku tidak peduli lagi, saat itulah kamu mulai benar-benar peduli pada hidupmu, pada jiwamu, pada jalan sunyi,
yang akhirnya kau pilih untuk ditapaki, karena masa bodoh bukan akhir dari cinta, tapi permulaan dari cinta yang lebih tulus, cinta pada dirimu sendiri. Maka kalau kamu sedang merasa tersesat, hancur, atau sendirian karena kamu berhenti menyenangkan semua orang, ketahuilah, itu bukan kesalahan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Jangan takut jadi berbeda. Jangan takut untuk tidak selalu ada di sisi mayoritas. Jangan takut untuk berkata tidak pada dunia yang menuntutmu jadi sempurna. Karena di dunia yang gila, karena validasi kadang menjadi waras berarti berani masa bodoh. Dan mungkin, itu satu-satunya cara agar jiwamu tetap hidup di tengah dunia yang menuntutmu untuk terus-menerus membuktikan siapa dirimu. Kadang, kamu hanya perlu diam, menutup mata, menarik napas panjang, dan berkata pada dirimu sendiri dengan lembut tapi tegas, aku cukup dan aku berhak untuk tenang.